Semuanya dinyalain kameranya dulu. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa dulu. Siapa yang... Oke teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Ini ada yang nggak hadir nggak? Apa masuk semuanya? Semuanya ya? Masuk. Ya. Ya. Gitu, sekarang kan kemarin sudah belajar tentang inflasi. Sekarang, yang kemarin sudah paham semuanya kan ya, yang inflasi? Paham. Sekarang kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Sebelum kita memulai, mari kita lihat video setelah ini ya. Sebentar. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan?
permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Sudah. Ya, habis itu saya akan menjelaskan sedikit ya. Di permintaan dan penawaran kan ada kurva. Nah, di kurva permintaan itu penggambarannya dituangkan ke dalam gambar, kan gambarannya ya. Untuk memudahkan pemahaman pada kalian. Jadi kalau saya ada, kalau kita kayak buat suatu penjelasan atau gambar kayak soal-soal gitu, kita kan akan buat kurva biar lebih gampang paham kita. Nah, kurva ini tuh nggak hanya lurus aja. Kurva ini tuh memiliki gradien atau ya kemiringan slope negatif. Yang artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri ke atas. Yang seperti dari video tadi. Ke atas, dari ke atas dan dari kiri atas ke kanan bawah. Maaf ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, sedangkan dari penawaran itu, yang penawaran
penawaran itu bisa bentuk garis lurus atau melengkung. Kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, kebalikannya dari permintaan tadi. Nah, ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu positif. Nah, artinya jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan itu juga akan naik, akan mengikuti. Nah, sekarang apa sih hukum permintaan itu? Hukum permintaan kan itu yang video tadi, yaitu apabila suatu harga barang mengalami sebuah peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila suatu harga barang turun, maka jumlah suatu barang yang akan diminta menjadi meningkat. Sedangkan hukum dari penawaran itu jika harga suatu barang tinggi, maka barang yang akan ditawarkan tersebut semakin banyak. Dan jika harga suatu barang itu rendah, maka barang yang akan ditawarkan itu juga akan semakin dikit. Nah, sekarang coba sebutkan apa saja jenis-jenis dari permintaan. Ada yang bisa nggak? Saya mau coba jawab, Bu. Ya. Jenis-jenis permintaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan berdasarkan daya beli. Itu ada permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Terus yang kedua itu permintaan sesuai jumlah yang melakukan transaksi, yaitu permintaan individu, permintaan potensial, dan permintaan kelompok. Ya, benar. Jadi, dari yang daya beli itu, pertama kan ada permintaan efektif. Apa itu permintaan efektif? Yaitu salah satu permintaan suatu barang dan jasa yang disertai dengan daya beli. Kalau kalau permintaan absolut itu permintaan absolut itu permintaan akan suatu barang atau jasa yang tidak disertai menggunakan daya beli konsumen. Jadi dapat kita katakan bahwa dengan sebuah permintaan absolut ini, maka para konsumen tidak memiliki uang atau kemampuan untuk dapat membeli sebuah barang yang mereka inginkan. Terus, kalau permintaan potensial, itu sebuah permintaan akan barang atau jasa yang disertai dengan sebuah kemampuan daya beli. Namun, para konsumen masih mempertimbangkan transaksinya. Kalau permintaan sesuai jumlah yang melakukan transaksi, itu kan ada permintaan individu ya. Nah, permintaan individu itu salah satu permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang sama dengan oleh daya beli. Namun, para konsumen masih mempertimbangkan transaksi tersebut. Kalau permintaan potensial, tadi sama yang kayak sebelumnya, yang sesuai daya beli. Karena yang namanya juga sama ya, yaitu salah satu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai oleh daya beli. Tapi para konsumen masih mempertimbangkan transaksinya. Jadi kalau dia mau beli apa-apa, dia masih mikir dulu, dibeli apa enggak gitu. Kalau permintaan berkelompok, itu suatu permintaan dari sekelompok orang atau juga masyarakat mengenai suatu barang atau jasa yang terjadi secara bersamaan. Nah, sekarang dari jenis-jenis penawaran. Apa aja jenis-jenis penawaran itu? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Saya, Bu, tuh? mau coba menjawab. Oh ya, Geta. Jenis-jenis penawaran terdapat 4 jenis penawaran. Yang pertama yaitu penawaran individu, yang kedua penawaran pasar, yang ketiga penawaran marginal, dan yang terakhir adalah penawaran supermarginal. Ya,
Benar. Jenis penawaran itu ada 4 ya, benar. Pertama, penawaran individu. Nah, penawaran individu itu salah satu penawaran yang dilakukan seorang penjual atau produsen terhadap jumlah suatu barang atau jasa pada jangka waktu tertentu. Kalau penawaran pasar, itu suatu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan kepada beberapa orang produsen atau penjual pada waktu, tempat, dan tingkat harga yang tertentu. Sedangkan penawaran marginal itu sebuah penawaran yang dapat dilakukan oleh penjual dengan syarat mampu menjual suatu produk dengan harga pasaran. Tapi kalau penawaran super marginal itu penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual yang bisa menjual produknya di atas harga pasar. Karena itu super. Tuh. Nah, sampai di sini saya akan buat kelompok jadi 3 bagian ya. Kita diskusi tentang mengenai coba contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh dari jenis permintaan. Saya bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, Olivia, Anggerta, Alia Sabrina, sama Anissa. Yang kelompok 2, sebentar. Kelompok 2 ada Absari, Aprilia, sama Anissa. Kelompok 1 tadi yang Olivia, Anggerta, sama Alia Sabrina ya. Terus kelompok 2 nanti Absari, Aprilia, sama Anissa. Nah, kelompok 4 nanti Arin Aditya, terus Atma Rimel, Alika, sama Ashabul Kahfi, dan Alda. Itu ya. Yang kelompok pertama, nanti berikan contoh dari absolut, permintaan absolut. Kelompok kedua nanti permintaan individu, dan kelompok ketiga nanti yang permintaan potensial. Silakan kalian diskusi dulu.
Sudah diskusi semuanya? Sudah, Bu. Coba kelompok 1. Apa Saya, contohnya? Bu. Contoh permintaan absolut itu ketika Sinta mempunyai suatu keinginan guna membeli tas ransel, namun uang yang ia miliki tidak cukup guna membeli sepatu roda tersebut. Maka dari itu keinginan Sinta tersebut yang guna membeli tas ransel tidak bisa terpenuhi. Ya, pintar, bagus. Coba kalau yang kelompok 2. Saya Ya, silakan. menyebutkan contoh permintaan individu, yaitu terdapat seorang anak muda yang sedang membeli ayam dan sayur untuk bisa menyiapkan makan siang ia dengan keluarganya. Ada lagi contoh permintaan individu seperti Asam menginginkan 1 es krim sehingga dia membeli 1 es krim juga. Atau ketika ia menginginkan 3 es krim, dia juga membeli 3 es krim. Oke. Sekarang yang jadi kelompok 3. Permintaan potensial. Saya, Bu. Ya. Permintaan potensial contohnya Pak Andre yang sebenarnya memiliki uang yang cukup guna memiliki sebuah rumah, akan tetapi beliau belum memiliki suatu keinginan untuk membeli rumah tersebut. Oke, tadi ya contoh-contohnya dari teman-teman semuanya. Sampai sini masih ada yang belum paham? Apa sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Terima kasih buat semuanya ya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya saya mengajarnya ada yang salah atau kurang dimengerti sama kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Halo, Assalamualaikum.